Lu pernah merasa kayak hidup lu lagi stuck, kayak ada yang nahan lu terus, lu udah coba macem-macem, tapi kok rasanya tetap sama aja? Nah, coba deh kita ngomongin soal hukum semesta yang nggak kelihatan, tapi kenceng banget pengaruhnya dalam hidup lo. Lo mungkin mikir, gue bukan ilmuwan fisika atau spiritual, gue cuma pengen hidup lebih baik. Tapi sebenarnya lo udah pakai hukum semesta itu tanpa sadar, cuma lo nggak tahu aja. Gimana kalau gue bilang, kalau lo paham pola kerja hukum semesta, hidup lo bisa jauh lebih mulus, lebih terarah, dan yang paling penting, lo nggak akan lagi ngerasa terpuruk. Sebelum lanjut, gue mau ucapin makasih banget buat lo, para member channel Hukum Semesta, yang udah support channel ini. Tanpa lo semua, kita nggak bisa jadi channel premium yang membahas segala hal tentang hukum semesta ini. Jadi, terima kasih. Oke, balik lagi. Lo pernah nggak sih ngerasa kayak hidup ini penuh dengan drama? Lo nggak tahu harus kemana, tapi lo ngerasa ada sesuatu yang menarik lo ke jalan yang salah, atau bahkan ketinggalan peluang. Nah, ini dia masalahnya, hukum semesta. Hukum yang nggak kelihatan, tapi bisa ngebantu lo buat keluar dari segala kerumitan hidup lo. Tapi, lo nggak bisa sembarangan ngikutin aturan mainnya. Lo harus paham, bener-bener paham apa yang lagi terjadi, biar lo nggak jadi korban energi yang malah bikin lo stuck. Ingat, dunia ini bukan hanya tentang kerja keras aja, tapi juga tentang nyambungin diri lo ke kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu hukum semesta. Jadi, gimana caranya biar lo nggak lagi terpuruk dan bisa keluar dari lingkaran setan masalah hidup? Kita bakal bahas tuntas, mulai dari dasar, hingga lo bisa merasain perubahan nyata dalam hidup lo. Siapin diri lo buat ngerti betapa besar potensi lo, kalau lo mulai paham sama hukum semesta ini. Hukum semesta itu udah ada dari dulu banget, dari zaman leluhur kita yang udah meninggalkan petua-petua bijak. Ada yang bilang, apa yang lo tanam itu yang lo tuai, atau mungkin lo pernah dengar pepatah, apa yang lo pikirkan itu yang lo tarik. Nah, itu adalah bagian dari hukum semesta yang lo mungkin udah sering dengar, tapi belum paham betul. Sebentar, lagi kita bakal bahas gimana hukum semesta bisa ngubah cara pandang lo tentang hidup. Gak perlu lagi lo ngerasa terpuruk, karena semua ada caranya. Dan tentu aja, ini gak lepas dari petuah-petuah leluhur kita, yang ternyata nyambung banget dengan prinsip yang diajarin dalam agama kita. Jadi, kalau lo masih bingung atau merasa terjebak, jangan khawatir. Gue bakal kasih lo solusi langsung, tanpa basa-basi. Lo cuma butuh satu langkah buat mulai, dan semua yang lo alamin bakal punya arah. Kita semua pasti pernah ngerasa terjebak di kehidupan, kan? Kayak, lo udah usaha keras banget, tapi rasanya selalu ada aja yang nahan langkah lo. Nggak jarang juga lo merasa, kenapa ya gue nggak maju-maju, atau apa sih yang salah sama hidup gue? Gue yakin lo nggak sendirian di situ. Semua orang pernah ngerasain fase di mana mereka ngerasa terpuruk dan stuck. Tapi, masalahnya, banyak dari kita yang nggak sadar kalau kita sendiri yang jadi penghalang terbesar buat kebahagiaan kita. Sekarang, coba bayangin kalau lo punya peta kehidupan. Peta yang nunjukin jalan keluar dari kebuntuan yang lo hadapi, yang bikin lo ngerti kenapa lo ada di titik ini dan gimana cara lo bisa keluar dari situ. Itu semua bisa lo temuin lewat pemahaman hukum semesta. Nah, yang lebih menariknya lagi, lo nggak perlu jadi orang yang terlalu spiritual atau punya ilmu agama yang mendalam buat paham ini. Semua orang bisa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum semesta dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip pentingnya adalah, apa yang lo fokuskan itu yang akan datang ke lo. Ini prinsip dasar dari hukum semesta, yang sering disebut dengan hukum tarikan. Lo bisa sebut ini sebagai kunci pertama dalam mengubah hidup lo. Apa yang lo pikirin dan rasain itu bakal menarik energi yang sesuai ke kehidupan lo. Kalau lo terus-terusan pikirin kekurangan dan kesulitan, ya itu yang bakal terus datang. Tapi kalau lo mulai fokus sama hal-hal positif, hal baik, dan berusaha membuka diri lo untuk kesempatan-kesempatan baru, lo bakal mulai ngeliat perubahan nyata. Tapi, jangan salah paham. Ini bukan berarti lo bisa cuma berdiam diri sambil berpikir positif terus. Lo harus bertindak. Hukum semesta itu bukan cuma soal doa atau harapan kosong.
Ini soal usaha dan niat yang selaras dengan energi semesta. Lo harus mulai paham bahwa setiap langkah yang lo ambil, setiap keputusan yang lo buat, bakal berpengaruh besar dalam perjalanan hidup lo. Dan lo nggak sendirian. Allah selalu bersama lo. Dan hukum semesta ini adalah cara Dia menunjukkan jalan. Nah, di sini gue mau kasih lo tujuan utama kenapa lo perlu banget paham tentang hukum semesta ini. Tujuan pertama adalah biar lo nggak lagi terpuruk karena hidup lo terasa nggak adil. Lo harus sadar kalau apa yang lo jalani sekarang adalah hasil dari keputusan-keputusan lo di masa lalu. Tapi, lo nggak perlu terjebak di situ. Lo bisa mulai dari sekarang, membuat keputusan yang selaras dengan hukum semesta. Dan itu bisa mengubah jalannya hidup lo. Tujuan kedua, yang nggak kalah penting, adalah supaya lo bisa jadi lebih mandiri secara spiritual. Kalau lo paham prinsip-prinsip ini, lo nggak perlu bergantung sama orang lain buat nemuin arah hidup lo. Lo nggak perlu nunggu waktu yang tepat atau tanda dari semesta buat bergerak. Lo bisa nentuin jalan lo sendiri dengan mengandalkan kekuatan dalam diri lo yang udah ada sejak lahir. Dan yang terakhir, tujuan terbesar dari semua ini adalah buat lo merasakan keberkahan dan ketenangan hidup. Ketika lo udah paham betul bagaimana hukum semesta bekerja, lo bakal ngerasain rasa syukur yang dalam terhadap setiap proses hidup lo. Lo akan lebih ikhlas dan ridho sama apa yang datang, karena lo tahu semuanya punya makna. Bahkan hal-hal yang menurut lo buruk sekalipun, akan lo anggap sebagai bagian dari proses untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Hukum semesta adalah tentang menyeimbangkan antara usaha dan kepercayaan. Lo harus kerja keras, tapi lo juga harus percaya bahwa semua yang lo lakukan adalah bagian dari kehendak Allah. Lo harus terus bergerak, tapi lo juga harus pasrah sama takdir yang sudah ditentukan. Jadi, kalau lo merasa terpuruk atau stuck, ini waktunya buat lo mulai mempraktekkan hukum semesta dan ajaran leluhur. Lo nggak perlu nunggu waktu yang tepat, lo cuma butuh niat dan tindakan yang selaras dengan hukum alam semesta ini. Itu udah cukup buat lo bangkit dan terus maju. Buat lo yang ngerasa hidup lo terpuruk, hampir pasti ada alasan di balik itu. Nggak ada hal yang terjadi di dunia ini tanpa sebab. Dan kalau lo nyari jawaban di dalam diri lo bakal nemuin jawaban yang lebih besar tentang perjalanan hidup lo. Tapi, sebelum kita bahas lebih dalam soal itu, kita harus lihat dulu sedikit ke belakang. Ke masa lalu, tempat di mana banyak orang hebat mencari jawabannya, di mana prinsip-prinsip hukum semesta pertama kali ditemukan dan dipahami. Ini bukan hal baru. Bro, ajaran-ajaran ini udah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Cuman, mungkin aja kita yang baru ngeh sama mereka sekarang. Ambil contoh Sultan Agung dari Mataram, salah satu tokoh besar Nusantara yang gak cuma dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tapi juga paham betul soal keseimbangan antara dunia dan spiritual. Sultan Agung pernah mengatakan, "Jangan pernah berputus asa, Allah itu dekat dan Dia selalu memberikan jalan bagi orang yang percaya." Punya prinsip seperti itu, dia bisa menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan spiritualnya. Dia nggak pernah merasa terpuruk, karena dia selalu tahu ada aturan yang lebih besar yang berlaku. Dan dia hidup dengan mengikuti aturan itu. Gak cuma Sultan Agung, banyak juga tokoh besar lain yang paham betul bahwa kehidupan mereka bukan cuma soal kerja keras atau kebetulan semata. Mereka paham bahwa ada hukum semesta yang mengatur semuanya. Salah satu yang paling terkenal adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang mengajarkan kita bahwa dunia ini cuma tempat sementara. Yang penting itu adalah niat dan cara kita menghadapi hidup. Imam Al-Ghazali selalu bilang, yang utama dalam hidup ini adalah hati yang bersih, yang diluruskan dengan niat yang baik dan diikuti dengan amal yang benar. Ini adalah landasan untuk hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Bahkan saat kita merasa terpuruk, kembali lagi ke masa sekarang, kita harus ingat bahwa meskipun kita hidup di zaman modern, prinsip-prinsip ini nggak hilang begitu aja. Bahkan, mereka makin relevan karena semakin banyak orang yang terjebak dalam rutinitas yang bikin mereka merasa hampa dan gak bahagia.
Orang-orang ini seringkali lupa bahwa untuk keluar dari kesulitan, mereka harus terlebih dahulu memahami hukum alam semesta yang sudah ada sejak lama. Hukum semesta itu sederhana, bro. Semua yang terjadi di dunia ini, baik buruknya, semuanya ada sebab dan akibatnya. Ini mirip dengan apa yang disebut dalam ajaran leluhur, yang menyebutkan bahwa apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi, ketika lo merasa hidup lo terpuruk, mungkin lo perlu tanya ke diri lo sendiri, apa yang udah gue tanam selama ini? Kita sering merasa dunia ini nggak adil. Banyak orang sukses yang kelihatannya nggak usaha keras, sementara kita yang udah berjuang mati-matian, malah nggak merasakan hasilnya. Kenapa? Jawabannya karena hukum semesta itu bekerja di luar batas pemahaman kita. Kita seringkali nggak sadar bahwa perjalanan hidup kita udah dipenuhi dengan keputusan-keputusan kita sendiri yang nggak selaras dengan hukum semesta ini. Coba lihat sejarah. Semua orang hebat, baik itu para pemimpin, ulama, atau tokoh besar lainnya. Mereka tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal berusaha keras, tapi juga soal menyesuaikan diri dengan hukum alam. Hukum tarikan atau law of attraction, misalnya, udah ditemukan sejak zaman dulu. Gak cuma di barat, tapi juga di budaya timur, termasuk di tanah air kita. Prinsipnya sama. Lo menarik apa yang lo pikirkan dan rasakan. Tapi ada satu masalah besar yang sering bikin kita terpuruk. Banyak orang gak tahu cara menarik hal-hal baik ke hidup mereka karena mereka terus-terusan terjebak dalam pola pikir negatif dan emosi yang rendah. Ketika lo terus-menerus mikirin kesulitan dan kegagalan, lo akan menarik lebih banyak kesulitan dan kegagalan. Ini adalah bagian dari hukum semesta yang sering kita lupakan. Kita pikir, semakin kita fokus pada masalah, semakin kita bisa menyelesaikannya. Padahal, justru dengan melepaskan fokus dari masalah, kita bisa menarik solusi. Lo mungkin gak langsung sadar kalau banyak hal yang lo alami sekarang adalah hasil dari apa yang pernah lo pikirkan dan rasakan sebelumnya. Entah itu soal karier, hubungan, atau bahkan masalah keuangan. Lo merasa terpuruk karena lo terus menganggap diri lo sebagai orang yang gak beruntung. Padahal, hukum semesta berfungsi seperti cermin. Apa yang lo lihat di cermin, itu yang bakal muncul di kehidupan nyata lo. Kalau lo terus-terusan ngelihat kegagalan di cermin hidup lo, ya itu yang lo tarik. Pahami bahwa prinsip dasar hukum semesta adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Kalau lo mau hidup lo berubah, lo harus mulai menyesuaikan ketiganya. Ini bukan tentang usaha keras yang tanpa henti, tapi lebih tentang pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana lo berhubungan dengan alam semesta dan dengan Allah. Nah, lo udah mulai nyadar belum? Kalau terpuruk itu bukan soal apa yang terjadi di luar, tapi lebih ke apa yang ada di dalam diri lo sendiri. Hukum semesta mengajarkan kita untuk melihat ke dalam diri kita, untuk merubah cara kita berpikir dan merespons dunia sekitar. Ketika kita mulai memahami ini, kita bisa keluar dari lingkaran negatif dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Lo mungkin udah pernah dengar kalimat ini. Lo gak bisa mengubah dunia, tapi lo bisa mengubah cara pandang lo terhadap dunia. Nah, kalau lo mau keluar dari kondisi terpuruk dan capek, lo harus paham dulu konsep ini. Lo gak bisa terus-terusan ngeluh tentang hidup lo tanpa melihat sisi yang lebih dalam dan lebih luas dari apa yang lo alami. Hukum semesta itu bukan cuma teori, bro. Ini adalah kekuatan yang lebih besar dari yang lo bayangin. Dan ketika lo ngerti cara kerjanya, lo bakal ngerasain perbedaan besar dalam hidup lo. Gimana cara kerja hukum semesta ini? Pertama-tama, lo harus ngerti bahwa semuanya itu tentang energi. Apa yang lo pikirkan dan rasakan, itulah yang lo tarik ke hidup lo. Jadi kalau lo terus-terusan mikir negatif dan ngerasa nggak beruntung, lo akan terus menarik energi negatif. Sebaliknya, kalau lo bisa mengubah pola pikir lo jadi lebih positif, lo bakal menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup lo. Hukum tarikan atau law of attraction udah dikenal orang di seluruh dunia, dan itu bukan cuma omong kosong. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang-orang yang lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup mereka cenderung lebih sukses dalam hal apapun,
termasuk karier, hubungan, dan kesehatan. Lo bisa lihat, banyak orang yang hidupnya terlihat sukses bahkan tanpa usaha besar. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka sadar akan kekuatan pikiran dan perasaan mereka. Mereka tahu bahwa apa yang mereka fokuskan adalah apa yang akan terjadi. Sekarang coba lo inget-inget deh, berapa banyak kali lo merasa dunia ini gak adil? Lo ngelihat orang lain hidup nyaman, tapi lo terus terjebak dalam masalah yang gak selesai-selesai. Seringkali ini bukan soal seberapa keras lo berusaha, tapi soal seberapa cocok pola pikir lo dengan hukum alam semesta. Ketika lo terus-terusan mikir bahwa lo gak akan pernah cukup baik atau cukup beruntung, lo malah semakin mengikat diri lo dalam pola negatif itu. Gini deh, cara kerjanya bisa lo bayangin kayak lo lagi ngerem mobil di jalan yang menurun. Lo ngerem terus berharap mobilnya berhenti, tapi lo lupa kalau lo malah terus-menerus ngedepanin pedal gas tanpa sadar. Itu artinya, lo malah terus memicu hal-hal yang lo gak inginkan. Hukum semesta itu kayak rem dan gas dalam kehidupan. Lo harus ngerti kapan harus ngerem dan kapan harus ngegas, kapan harus merenung dan kapan harus bertindak. Nah, setelah lo paham tentang cara kerjanya, sekarang lo butuh solusi praktis untuk mengatasi rasa terpuruk itu. Gak usah bingung. Ada beberapa langkah yang bisa lo ambil buat segera pull yourself together dan keluar dari zona nyamannya hidup lo yang penuh keluhan ini. Langkah pertama, fokus pada diri sendiri. Sebelum lo bisa mengubah dunia luar lo harus mulai dengan mengubah diri lo sendiri. Ini bukan berarti lo egois atau narsis ya, tapi lo harus bisa menghargai diri lo dulu. Lo butuh kasih ruang buat diri lo untuk merasa bahagia dan bersyukur atas apa yang udah lo capai. Bahkan jika lo merasa udah gagal, ingat satu hal, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Hukum semesta akan menuntun lo ke jalan yang lebih baik, asalkan lo siap untuk menerima pelajaran dari kegagalan itu. Langkah kedua, praktikkan rasa syukur. Susah, emang, tapi kunci dari perubahan besar adalah syukur. Ketika lo bisa menghargai hal-hal kecil dalam hidup lo, Allah akan menambahkannya. Gak harus hal besar kok, bahkan hal-hal sederhana seperti udara yang lo hirup, kopi yang lo minum, atau teman yang mendukung lo. Rasa syukur itu akan membuka pintu-pintu baru dalam hidup lo yang selama ini lo kira terkunci rapat. Percaya deh, kalau lo gak bisa bersyukur atas yang kecil, lo juga gak akan dihargai yang besar. Langkah ketiga, menyesuaikan pola pikirmu. Lo bisa coba untuk mengganti pola pikir negatif dengan yang positif. Kalau lo selalu mikir, gua gak akan pernah cukup, coba deh rubah jadi gue cukup dan gue pantas dapat yang terbaik. Ini bukan berarti lo harus pura-pura positif atau ngelawan kenyataan, tapi lo harus lebih mindful terhadap apa yang lo pikirkan. Pikirkan yang baik, dan yang baik akan datang. Gak ada yang bisa menarik energi lo kecuali lo sendiri. Lo adalah magnet terbesar buat hidup lo. Langkah keempat, perbanyak berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Selain usaha, kita nggak boleh lupakan yang paling penting, doa. Lo butuh mendekatkan diri sama Allah, karena tanpa petunjuknya kita hanya berjalan tanpa arah. Setiap langkah, lo harus penuh dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah. Jadi, apapun yang terjadi, pasrahkan semuanya ke Allah. Dengan ikhlas, lo akan mendapatkan kekuatan baru yang membuat lo bisa terus maju. Langkah kelima, fokus pada tindakan yang konsisten. Setelah lo berubah pola pikirnya, langkah selanjutnya adalah konsisten. Hukum semesta bukan hanya tentang doa dan harapan. Itu juga tentang tindakan. Lo nggak bisa cuma duduk diam dan berharap semuanya datang ke lo. Lo harus bergerak. Setiap tindakan yang lo ambil sekecil apapun, itu punya dampak besar untuk masa depan lo. Jangan khawatir soal hasilnya, karena hasil itu adalah urusan Allah. Yang penting, lo udah usaha dengan cara yang benar. Nah, udah cukup jelas kan? Lo nggak perlu lagi ngerasa terpuruk kalau lo bisa terapin hukum-hukum ini dengan serius. Ini bukan soal nasib, tapi tentang cara lo memahami dan berhubungan dengan alam semesta dan Allah. Kalau lo bisa melakukan itu, lo bakal ngerasain perbedaannya.
dan hidup lo nggak akan sama lagi. Percaya deh, segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku dan lo punya kekuatan untuk menarik yang lo inginkan. Jadi jangan cuma duduk diam, mulai bertindak. Kalau lo udah mulai paham tentang hukum semesta dan gimana cara kerjanya dalam kehidupan lo, sekarang saatnya kita masuk ke langkah-langkah yang lebih praktis. Gue tahu, banyak dari kita yang suka bingung soal apa yang harus dilakukan setelah paham teori-teori tentang hukum semesta kan? Jadi, lo butuh langkah-langkah nyata yang bisa langsung lo terapkan dalam kehidupan sehari-hari lo. Ala hukum semesta sekarang, mari kita ngomongin tentang hukum semesta yang paling sering disebut-sebut orang, hukum tarikan. Ini adalah hukum yang berbicara tentang pemikiran dan perasaan lo. Lo bisa bayangin kayak lo lagi jalan di jalan raya. Pikiran dan perasaan lo itu adalah kendaraan lo. Kalau lo terus mikir negatif, ya lo bakal nyetir ke jalan yang penuh kemacetan. Tapi kalau lo fokus pada hal-hal positif, lo bakal menemukan jalan yang lancar dan bebas hambatan. Intinya hukum tarikan bilang gini, apa yang lo pikirkan, lo tarik ke hidup lo. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti lo bisa cuma duduk diam berharap semuanya datang sama lo. Gak gitu juga bro, lo harus aktif bertindak, lo harus tunjukin usaha lo. Itu yang kadang banyak orang lupa. Lo bisa berdoa terus berharap sesuatu terjadi, tapi tanpa usaha, ya sama aja bohong. Jadi, ingat, doa dan usaha itu harus berjalan bareng. Langkah pertama di hukum semesta adalah ini. Fokuskan energi lo pada hal yang positif. Ini nggak hanya soal mikir positif doang, tapi juga soal ngerasain energi positif. Ketika lo merasakan rasa syukur, lo membuka pintu untuk lebih banyak berkat dalam hidup lo. Nggak ada jalan pintas buat jadi orang yang selalu positif, tapi lo bisa mulai dari hal kecil. Nggak perlu langsung jadi orang yang selalu happy. Coba mulai dengan syukuri apa yang ada dulu. Lo punya tubuh yang sehat, syukur. Lo punya makanan, syukur. Lo punya waktu buat nonton video ini, syukur bro. Langkah kedua, tanamkan keyakinan dalam diri lo. Salah satu prinsip yang sangat jarang dibahas orang adalah keyakinan diri. Lo bisa punya semua rencana dan strategi yang keren, tapi kalau lo nggak yakin sama diri lo sendiri, semuanya bakal berantakan. Lo nggak bisa berharap keberuntungan datang ke lo jika lo nggak percaya kalau lo layak mendapatkannya. Hukum semesta bekerja dengan cara yang cukup simpel. Lo tarik apa yang lo percaya. Jika lo percaya lo layak sukses, lo bakal ketemu jalan menuju kesuksesan itu. Coba pikirin ini, ada banyak orang di luar sana yang nggak punya kemampuan lebih dari lo, nggak punya pendidikan lebih tinggi dari lo, bahkan mungkin nggak punya koneksi yang lebih luas dari lo, tapi kenapa mereka bisa sukses? Jawabannya simple, mereka percaya sama diri mereka sendiri. Mereka nggak biarin keraguan menghentikan mereka. Mereka tahu bahwa apa yang mereka inginkan itu mungkin terjadi, asal mereka bertindak dengan penuh keyakinan. Langkah ketiga, action. Lo nggak bisa nunggu doang, gue tahu. Lo mungkin udah pernah denger ini, niat tanpa aksi itu cuma mimpi. Nah, ini adalah hal yang sering dilupakan. Lo bisa berdoa, lo bisa mikir positif, lo bisa percaya sama diri lo, tapi kalau lo nggak bertindak, ya lo nggak bakal kemana-mana. Hukum semesta itu bukan soal nunggu semuanya datang begitu aja. Lo harus gerak, lo harus ambil langkah-langkah konkret untuk mencapai apa yang lo inginkan. Lo harus paham juga, kadang langkah pertama itu yang paling berat, tapi setelah lo mulai semuanya bakal terasa lebih mudah. Gak perlu langkah besar-besar, yang penting lo konsisten. Cobalah buat satu tindakan kecil setiap hari yang mendekatkan lo ke tujuan lo. Gak ada yang bilang lo harus langsung jadi orang sukses atau kaya dalam semalam. Proses itu penting. Semesta gak langsung kasih lo semuanya tanpa lo berusaha. Langkah keempat, menyelaraskan diri dengan hukum. Alam lo harus paham, hukum semesta itu gak cuma tentang apa yang lo mau atau apa yang lo pikirkan. Itu juga tentang menyelaraskan diri lo dengan alam semesta dan hukum alam. Hukum sebab akibat adalah hukum yang paling mendasar. Apapun yang lo tanam, itu yang lo tuai. Jadi kalau lo tanam kebaikan, lo bakal menuai kebaikan. Sebaliknya kalau lo tanam kebencian atau kebohongan, ya lo bakal dapat hasil yang jelek.
Sederhananya, lo harus hidup sesuai dengan nilai-nilai yang lo pegang. Kalau lo hidup dengan cara yang baik, jujur, dan penuh kasih sayang, lo bakal merasakan efek baik dari itu. Kadang lo mungkin gak lihat langsung hasilnya, tapi percayalah, alam semesta itu gak pernah salah ngasih hasil. Semua ada waktunya. Semesta itu pasti memberi apa yang lo butuhkan, bukan apa yang lo inginkan. Langkah kelima, berdoa dan memohon pertolongan Allah yang terakhir. Tentu saja, kita nggak boleh lupa bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Hukum semesta itu bukan cuma tentang energi dan usaha kita, tapi juga tentang ridho Allah. Jadi setelah lo berusaha dan bergerak, jangan lupa untuk berdoa. Mohon petunjuknya, mintalah yang terbaik untuk hidup lo dan orang-orang yang lo sayangi. Doa itu adalah kekuatan terbesar yang kita punya sebagai manusia. Hukum semesta bekerja di dalam kehendak Allah. Jadi, jangan lupa selalu berdoa, memohon petunjuk dan jalan terbaik bagi hidup lo. Jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketika lo berjalan di jalan Allah, lo nggak akan pernah merasa sendirian. Dengan langkah-langkah ini, lo udah punya peta jalan untuk keluar dari rasa terpuruk dan menciptakan hidup yang lo inginkan. Semua ini bukan cuma teori, bro. Ini adalah cara nyata untuk mengambil kendali atas hidup lo. Jangan biarkan hidup lo terlewatkan hanya karena lo ngerasa nggak punya kekuatan untuk berubah. Lo punya segalanya yang lo butuhkan untuk meraih kesuksesan. Tinggal lo percaya sama prosesnya dan jalani langkah-langkah ini. Gua yakin lo bisa, karena hukum semesta udah bekerja di belakang layar buat lo. Tinggal lo peka dan siap buat berubah. Lo udah tahu apa yang harus lo lakukan. Lo udah ngerti hukum-hukum yang bisa lo tarik buat ubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, pertanyaannya, lo bakal bertindak atau cuma jadi penonton doang? Gue yakin, lo yang nonton video ini pasti bukan orang yang suka nunggu. Bukan orang yang diem aja tanpa gerak. Lo tahu kan kalau hidup lo gak bakal berubah kalau lo cuma berdiri di tempat yang sama terus. Tapi jangan khawatir, lo gak sendirian. Kita semua punya potensi buat maju. Asalkan kita berani ambil langkah pertama. Jangan terus-terusan ngeluh tentang keadaan lo. Coba deh, lo mulai dengan hal kecil yang bisa lo lakukan sekarang juga. Mulai dari berpikir positif, fokus sama apa yang lo inginkan, dan lakukan aksi. Semua itu bakal membawa lo ke jalan yang benar. Asal lo konsisten, dan gue punya satu tawaran buat lo. Lo bisa join jadi member channel Hukum Semesta. Jadi, kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen terus dapat lebih banyak insight yang bisa lu terapkan, langsung aja klik link di deskripsi. Buat lu yang mau akses video lebih awal, lu bisa gabung jadi member. Gak mahal, cuma setara nasi padang sama kopi. Tapi, manfaat yang lu dapat jauh lebih besar. Lu bakal dapat ilmu yang bisa bener-bener lu pakai untuk ubah hidup lu jadi lebih baik. Cek linknya di bawah, jangan sampai kelewatan. Gue percaya lu gak akan pernah menyesal ambil keputusan ini. Ini bukan cuma tentang video-video keren yang bisa lo tonton lebih awal. Ini tentang membuat perubahan nyata dalam hidup lo. Lo bisa ambil langkah pertama sekarang juga, atau lo bisa terus nunggu sampai lo merasa siap. Tapi ingat, lo gak akan pernah siap kalau lo gak mulai. Jangan tunggu keadaan yang lebih baik, karena lo yang harus bikin keadaan itu jadi lebih baik. Semesta itu nunggu lo bertindak, bro. So, jangan cuma nonton. Action sekarang juga. Sekarang gue cuma mau ngasih satu pesan buat lo semua. Gini, hidup itu bukan tentang seberapa banyak waktu yang lo punya, tapi tentang seberapa banyak langkah yang lo ambil. Semesta ini bergerak berdasarkan pola. Ketika lo paham pola itu, lo bisa ngerasain kekuatan yang luar biasa. Lo bisa keluar dari rasa terpuruk dan ngelakuin hal-hal yang mungkin sebelumnya lo anggap gak mungkin. Dan jangan lupa, hukum semesta itu gak kenal waktu. Selama lo masih bergerak, selama lo masih berusaha, selama lo gak menyerah, semesta bakal kasih jalan buat lo. Tapi, lo harus berani, lo harus yakin, lo harus siap untuk menerima tantangan. Ini bukan waktu buat lo terus-terusan merenung atau nunggu hal-hal datang begitu aja. Ini waktunya lo buat bergerak.
Ini waktunya lo untuk berubah. Kalau lo paham dan mulai terapkan semua ini, lo bakal lihat sendiri perubahan yang luar biasa dalam hidup lo. Nggak cuma tentang keberhasilan materi, tapi juga tentang kedamaian batin yang datang ketika lo paham dan selaras dengan hukum semesta ini. Dan jangan lupa, semua ini juga terjadi karena ridho Allah. Semua yang baik datangnya dari Allah, kita hanya perlu terus berusaha, berdoa, dan bersyukur. Jadi, ayo bertindak, jangan tunggu lebih lama lagi. Langkah pertama itu selalu yang paling berat, tapi sekali lo mulai, semuanya bakal jadi lebih mudah. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman lo. Biar mereka juga ngerasain manfaatnya. Biar kita semua sama-sama berkembang. Jangan lupa komen di bawah apa langkah pertama yang bakal lo ambil setelah nonton video ini. Gue pengen banget denger cerita dari lo semua. Karena, seperti yang kita tahu, hukum semesta itu nggak akan bekerja kalau lo nggak bergerak. Lo yang nonton video ini, lo yang masih ragu, gue cuma mau bilang satu hal. Lo punya kekuatan lebih dari yang lo kira. Lo cuma perlu percaya dan mulai bertindak. Semesta ini luas dan lo punya hak untuk menikmati semua yang ada di dalamnya. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Semakin kalian paham dan mengerti pola kerja hukum semesta, keyakinan kalian ke Allah Sang Maha Segalanya bakalan melekat makin kuat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Gue tunggu cerita lo di kolom komentar. Dan ingat, lo nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua satu jalan. Keep moving, keep learning, and keep growing. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Semakin kalian paham dan mengerti pola kerja hukum semesta, keyakinan kalian ke Allah Sang Maha Segalanya bakalan melekat makin kuat.